Dahulu, negeri Nunusaku atau lebih dikenal negeri Nusa Ina merupakan pusat kegiatan penduduk yang mendiami Pulau Seram, Maluku. Negeri itu dipimpin oleh 4 kapiten yaitu Kapitan Watimena, Kapitan Watimuri, Kapitan Nanlohi, dan Kapitan Talakua. Keempat kapiten tersebut mempunyai wilayah kekuasaan masing-masing sehingga penduduk mereka tersebar di berbagai daerah di pulau tersebut. Meskipun demikian, mereka senantiasa saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai hal. Mereka juga suka berpetualang hingga ke daerah pelosok secara bersama-sama. Suatu hari, keempat kapiten tersebut bermaksud mengadakan petualangan yaitu menyusuri Sungai Tala. Segala keperluan seperti bekal makanan dan minuman segera mereka siapkan. Setelah itu, berangkatlah mereka ke daerah Watu yang terletak di tepi sungai. Di sana, mereka membuat gusepa, rakit yang terbuat dari batang dan bilah-bilah bambu. Gusepa itulah yang akan mereka gunakan untuk mengarungi Sungai Tala menuju ke hilir. Sebelum berangkat, keempat kapiten tersebut berbagi tugas. Kapitan Watimena ditunjuk sebagai pemimpin, Kapitan Watimuri bertugas sebagai pengemudi, Kapitan Nanlohi ditunjuk sebagai penjaga harta milik mereka dan duduk di tengah gusepa, sedangkan Kapitan Talakua duduk bagian belakang sebelah kanan. Menurut adat, Kapitan Nanlohi adalah seorang kepala dati yang berhak menentukan pembagian harta milik pribadi maupun milik bersama. Itulah sebabnya, semua harta dan perbekalan diletakkan di dekatnya. Dalam petualangan kali ini, Kapitan Watimena juga membawa burung nuri kesayangannya dan sebuah pinang putih yang disimpan dalam tempat sirih pinang. Setelah persiapan selesai, gusepa pun siap meluncur. Perlahan-lahan, Kapitan Watimuri mengarahkan gusepa ke tengah sungai dengan menggunakan galah dari bambu panjang. Begitu tiba di tengah sungai, gusepa itu pun meluncur dengan cepat terbawa arus sungai yang sangat deras. Ketika keempat kapiten tersebut tiba di sebuah tempat bernama Batu Pamali, gusepa yang mereka tumpangi kandas dan hampir terbalik. Mereka pun panik. Kapitan Watimena yang terkejut kemudian berteriak dan menyerukan kepada Kapitan Talakua yang berada di belakang. "Talakuang," serunya. Kata tersebut artinya, tikam dan tahan gusepa. Konon, Kapitan Talakua yang mendapat perintah itu kemudian menjadi nenek moyang masyarakat Maluku dengan memakai mata rumah atau marga Talakua di negeri Portok. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Kapitan Watimena segera membuka tempat sirih pinangnya. Namun, tempat sirih pinang itu tiba-tiba terjatuh dan burung nurinya pun terbang entah kemana. Kejadian itu benar-benar membuat hati Kapitan Watimena kecewa dan mengucapkan sumpah. "Aku bersumpah, seluruh keturunan marga Watimena dan para menantu tidak boleh memelihara burung nuri dan memakan sirih pinang," ucap Kapitan Watimena. Setelah itu, keempat kapiten tersebut melanjutkan perjalanan menuju daerah Tala. Setiba di sana, mereka kemudian membuat batu perjanjian yang dinamakan Manuhurui. Mereka berikrar bahwa jika suatu saat nanti mereka berpisah atau tercerai-berai, hubungan persaudaraan harus tetap berbina. Mereka harus tolong-menolong dalam segala hal dan selalu saling mengunjungi satu sama lain. Keempat kapiten tersebut tampaknya sudah mulai kelelahan sehingga mereka pun memutuskan untuk beristirahat beberapa hari. Suatu ketika, Kapitan Watimena dan Kapitan Watimuri sedang istirahat di darat. Sedangkan Kapitan Nanholi dan Kapitan Talakua beristirahat di atas gusepa. Tanpa disadari, gusepa itu hanyut terbawa arus. Keduanya pun panik dan berteriak meminta tolong. "Tolong! Tolong!" seru Kapitan Nanlohi meneriaki kedua saudaranya yang sedang tidur di darat. Mendengar teriakan itu, Kapitan Watimena dan Kapitan Watimuri terbangun. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat kedua saudara mereka hanyut terbawa arus. Mereka hendak menolong. Namun kedua saudara mereka sudah jauh terbawa arus hingga ke tengah laut. Kapitan Nanholi berusaha berenang ke daratan dan terdampar ke sebuah tempat. Tempat itu kemudian diberi nama Nanuhulu yang berarti, berenang dan terdampar di hulu. Sejak itu, Kapitan Nanholi menetap di daerah tersebut. Sementara itu, Kapitan Talakua terus hanyut hingga melewati Tanjung Une Putih dan terdampar di Teluk Pulau Saparua. Di situ, ia membangun negeri yang diberi nama Portok. Sementara itu di tempat lain, Kapitan Watimena dan Kapitan Watimuri tetap mendiami daerah Manuhurui di kampung Sanuhu. Keduanya pun hidup saling tolong-menolong dan menyayangi. Suatu ketika, mereka mendengar kabar bahwa kampung mereka akan diserang musuh yang datang dari kampung sebelah. "Apa yang harus kita lakukan, Watimena?"
Tanya Kapitan Watimuri bingung. Kita harus segera meninggalkan kampung ini dan mencari tempat persembunyian yang aman, kata Kapitan Watimena. Kapitan Watimuri pun menyetujui keputusan itu. Akhirnya, kedua orang bersaudara itu bersembunyi di suatu tempat yang aman dari kejaran musuh. Namun sayang, tempat gersang dan tandus sehingga air sulit didapatkan. Kapitan Watimuri kembali dilanda kebingungan. Bagaimana kita bisa hidup di tempat ini? Air untuk diminum saja susah, keluh Kapitan Watimuri. Kapitan Watimena tidak menjawab. Ia langsung mengambil sebuah tombak lalu ditancapkan ke tanah. Seketika, air pun menyembur keluar dengan sangat deras. Akhirnya, keduanya pun dapat minum air sampai kenyang. Tempat itu kemudian mereka beri nama Hule yang berarti kekenyangan. Mereka pun menetap di daerah itu, namun tidak beberapa lama. Mereka bersepakat untuk membuka daerah baru di tempat lain. Kedua kapiten itu kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri daerah Seram Selatan hingga ke bagian timur daerah Bobot. Namun, hingga malam hari, mereka belum juga menemukan tempat yang cocok. Pada malam yang gelap gulita itu, keduanya tetap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Kapiten Watimena menghentikan langkahnya. "Hai, kenapa berhenti, Watimena?" tanya Kapiten Watimuri heran. "Kita beristirahat sejenak di sini," ujar Kapitan Watimena. "Sudah jauh kita berjalan tapi tidak ada tempat yang cocok untuk dijadikan tempat menetap." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Kapitan Watimuri bingung. "Sebaiknya kita buat lobe, obor. Tempat di mana obor ini nanti padam, maka disitulah kita menetap," ujar Kapitan Watimena. Setelah menyalakan obor, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Ketika obor itu padam, keduanya pun berhenti dan menjadi tempat itu sebagai tempat tinggal mereka. Tempat itu kemudian mereka beri nama Japisuru atau Api Lobe dan kini nama tempat itu telah berganti menjadi Mahariki. Selang beberapa waktu tinggal di daerah itu, Kapiten Watimuri bermaksud untuk pindah ke daerah lain. "Saudaraku, perkenankanlah aku untuk mencari daerah lain untuk membangun negeri sendiri," pinta Kapiten Watimuri. "Baiklah, kalau itu keinginanmu. Tapi, jangan lupa dengan ikrar yang pernah kita ucapkan dulu bahwa kita akan saling mengunjungi," ujar Kapitan Watimena. "Tentu, Watimena," jawab Kapitan Watimena. Akhirnya, Kapitan Watimuri menuju ke sebuah tempat yang jaraknya kurang lebih 7 km dari Mahariki. Ia pun menamai tempat itu dengan nama Amahai. Kini, nama tempat itu telah berubah menjadi Ruta.